Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Arianti dengan NIM 021940. Prodi Manajemen B. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mengoutline dari sebuah jurnal. Dilihat dari video pertama yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini saya mengambil yang bidang yang saya dalami, yaitu manajemen pemasaran. Alasan saya memilih bidang tersebut yaitu karena masa depannya, karirnya yang panjang. Sampai kapanpun atau setiap bisnis atau perusahaan akan tetap membutuhkan orang yang bekerja di bagian pemasaran. Maka prospek karir kelulusan manajemen pemasaran akan terus ada hingga bertahun-tahun ke depannya. Di sini saya akan membahas 10 jurnal tentang manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu analisis website quality, trust and loyalty pelanggan online shop. Yang kedua, analisa pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel intervening pada pelanggan restoran Porky Surabaya. Yang ketiga, analisis pengaruh inovasi, pengambilan resiko, otonomi dan reaksi proaktif terhadap kapabilitas pemasaran UKM kuliner daerah di Jabotabek. Yang keempat, ekspektasi pelanggan dan aplikasi bauran pemasaran terhadap loyalitas toko modern dengan kepuasan pelanggan sebagai intervening studi kasus pada hypermarket Carrefour di Surabaya. Yang kelima, pengaruh identitas merek terhadap loyalitas merek melalui citra merek dan kepercayaan merek Toyota. Yang keenam, analisis switching intention pengguna jasa layanan rumah kos di Siwalan Kerto, perseptif kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, relationship effort dan kualitas layanan sebagai strategi penguat relationship outcomes, sebuah tinjauan konseptual dalam bisnis retail modern di Indonesia. Yang kedelapan, promosi melalui sosial media, brand awareness, purchase intention pada produk sepatu olahraga. Yang kesembilan, analisis EWOM, brand image, brand trust, and minat beli produk smartphone di Surabaya. Yang kesepuluh, pengaruh digital marketing terhadap organizational performance dengan intellectual capital dan perceived quality sebagai variabel intervening pada industri hotel bintang 4 di Jawa Timur. Jurnal pertama yang saya bahas yaitu analisis website quality, trust and loyalty pelanggan online shop. Di sini ada 3 poin yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, tujuan menganalisis pengaruh website quality terhadap trust dan pengaruh trust terhadap loyalty pelanggan online shop di wilayah Jawa Timur. Yang kedua, kata kuncinya yaitu ada 4. Website quality, trust, loyalty, and online shop. Yang ketiga, hasilnya website quality terbukti berpengaruh terhadap trust. Yang kedua, trust yang tinggi dari konsumen mempengaruhi loyalty konsumen. Yang ketiga, pemilik online shop terus meningkatkan kualitas website yang dimiliki, seperti kemudahan mengakses, kemudahan mengoperasikan, terbebas dari hacker, dan kontak person yang selalu bisa dihubungi. Jurnal yang kedua yaitu analisa pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan sebagai variabel intervening pada pelanggan restoran
restoran Pure Ki Surabaya. Di sini ada 3 poin lagi ya yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ada 3. Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, kata kuncinya ada 3 ya. Kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Poin yang ketiga yaitu hasilnya, kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, kualitas produk mempengaruhi puas atau tidak puasnya pelanggan yang akan berdampak kepada loyalitas pelanggan. Jurnal ketiga yaitu analisis pengaruh inovasi, pengambilan risiko, otonomi, dan reaksi proaktif terhadap kapabilitas pemasaran UKM kuliner daerah di Jabotabek. Di sini ada 3 poin yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu kewirausahaan. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tidak cukup hanya memiliki bakat, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang akan ditekuninya dan harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah, dan pengaruh yang lebih cepat dari pesaing. Yang kedua, hubungan pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kapabilitas pemasaran, yaitu persaingan dunia usaha yang ketat menuntut organisasi perusahaan untuk lebih menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi pesaing dan mendekati pelanggan. Poin yang ketiga yaitu hasilnya menghasilkan inovasi, berani mengambil resiko, otonomi pelaku, dan proaktif pelaku bisnis. Restoran khas daerah di Jabotabek mampu memberikan pengaruh terhadap pencapaian kapabilitas pemasaran. Jurnal yang keempat yaitu ekspektasi pelanggan dan aplikasi bauran pemasaran terhadap loyalitas toko modern dengan kepuasan pelanggan sebagai intervening. Contoh kasusnya yaitu studi kasus pada hipermarket Carrefour di Surabaya. Di sini ada 3 poin yang saya akan bahas. Poin yang pertama yaitu manfaatnya ada 2. Manfaat yang pertama, untuk perusahaan pengecer di Surabaya dapat digunakan sebagai informasi dalam memahami perilaku pelanggannya. Manfaat yang kedua, untuk manajemen toko modern di Surabaya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya. Poin yang kedua yaitu harapan pelanggan. Harapan pelanggan bisa apa aja sih atau seperti apa? Harapan pelanggan adalah apa yang diinginkan atau diharapkan pelanggan untuk ada di suatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang berbelanja. Poin yang ketiga yaitu menghasilkan ekspektasi pelanggan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh toko modern ternyata berpengaruh langsung secara negatif terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan toko modern. Lalu, aplikasi bauran pemasaran eceran yang dilakukan oleh toko modern berpengaruh langsung secara positif terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas toko modern. Jurnal yang kelima membahas tentang pengaruh identitas merek terhadap loyalitas merek melalui citra merek dan kepercayaan merek Toyota. Di sini ada 5 poin yang saya akan bahas. Yang pertama, identitas merek. Yang kedua, loyalitas merek. Yang ketiga, citra merek. Yang keempat, kepercayaan merek. Dan yang kelima, hasilnya. Yang pertama, yaitu identitas merek. Membutuhkan keputusan lebih lanjut mengenai nama, logo, warna, tagline, dan simbol sebuah merek. Yang kedua, loyalitas merek sebagai suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek.
Yang ketiga, citra merek. Citra merek ada 3 poin. Yang pertama yaitu keuntungan dari asosiasi merek. Yang kedua, kekuatan dari asosiasi merek. Yang ketiga, keunikan dari asosiasi merek. Yang keempat, kepercayaan merek merupakan kemampuan merek untuk dipercaya yang bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan. Yang kelima yaitu hasilnya. Yang pertama, identitas merek berpengaruh terhadap citra merek Toyota. Yang kedua, identitas merek tidak berpengaruh terhadap kepercayaan merek Toyota. Yang ketiga, citra merek berpengaruh terhadap kepercayaan merek Toyota. Yang keempat, citra merek juga berpengaruh terhadap loyalitas merek Toyota. Yang kelima, kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek Toyota. Jurnal yang keenam membahas tentang analisis switching intention pengguna jasa layanan rumah kos di Sawalan Kerto, perspektif kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu kualitas layanan merupakan keseluruhan berbagai ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Poin kedua yaitu pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah suatu tingkat di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Yang ketiga, konsep switching intention. Switching intention adalah tingkat kemungkinan atau kepastian bahwa pengguna rumah kos akan berpindah dari penyedia jasa rumah kos saat ini kepada penyedia jasa rumah kos yang baru. Yang keempat, hasilnya yaitu tingkat switching intention di Sawalan Kerto akan rendah apabila dipengaruhi oleh kualitas layanan yang memadai. Hal tersebut apabila dimaksimalkan kepuasan akan semakin meningkat dan switching intention di Sawalan Kerto juga semakin menurun. Namun di sektor jasa, khususnya di rumah kos, kepuasan pelanggan tidak mampu menurunkan tingkat switching intention. Jurnal yang ketujuh yaitu membahas tentang relationship, effort, dan kualitas layanan sebagai strategi penguat relationship outcomes, sebuah tinjauan konseptual dalam bisnis retail modern di Indonesia. Di sini ada 4 poin yang saya bahas. Yang pertama yaitu implementasi pemasaran relasional, relationship marketing. Bisnis retail meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Yang kedua, dimensi upaya relasional, relationship effort. Upaya relasional menjaga pelanggan pada retail atau produsen yaitu komunikasi, perlakuan istimewa, personalisasi, dan balas jasa. Yang ketiga yaitu implikasi strategi penguat relationship effort terhadap keluaran relasional. Yang pertama yaitu konsumen menghargai satu pertukaran sebagai sesuatu kondisi yang penting. Eksistensi relationship terjadi jika pembeli menerima pertukaran dengan penjual sebagai interaksi yang potensial pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang keempat yaitu dimensi dan atribut kualitas layanan sebagai strategi penguat relationship outcomes, yaitu perbedaan karakteristik jasa dan manufaktur mempunyai implikasi yang sangat besar dalam menetapkan pemahaman dan penentuan kualitas layanan. Pendekatan yang tepat sesuai dengan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam operasional retail tersebut untuk membangun dimensi kualitas layanan yang dapat diimplementasikan dalam bisnis retail. Yang kedelapan yaitu membahas tentang promosi melalui sosial media.
brand awareness, purchase intention pada produk sepatu olahraga. Di sini ada 5 poin yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu promosi. Tujuan dari strategi promosi adalah mengelola inisiatif komunikasi dari organisasi, koordinasi dan integrasi iklan, personal selling, promosi penjualan, internet marketing, direct marketing, dan public relation untuk berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua yaitu sosial media. Sosial media adalah sebuah revolusi media yang memberikan konsumen kekuatan penuh dalam mendapatkan sebuah informasi dan menyampaikan sebuah informasi kepada konsumen. Yang ketiga yaitu brand awareness. Dapat diartikan dengan bagaimana sebuah brand bisa muncul pada benak konsumen, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, konsumen paham seperti apa merek itu. Yang kedua, dapat mengenali merek di antara merek pesaing. Yang ketiga, konsumen cepat mengenali logo atau simbol merek. Yang keempat, yaitu minat. Purchase intention adalah suatu kondisi di mana konsumen berniat untuk membeli sebuah produk atau jasa yang memiliki tingkat harapan yang tertinggi. Seorang konsumen tidak akan langsung melakukan proses pembelian merek, akan melakukan evaluasi seperti memilih toko yang akan dikunjungi dan kapan untuk membeli. Hasilnya yaitu promosi yang dilakukan melalui sosial media memiliki pengaruh pada produk sepatu olahraga yang signifikan terhadap minat beli masyarakat. Poin yang ke-9 yaitu analisis EWOM, brand image, brand trust, and minat beli produk smartphone di Surabaya. Yang di sini ada 5 poin yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian EWOM. Electronic Word of Mouth yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan membeli produk atau jasa. Electronic Word of Mouth itu bisa disebut komunikasi dari mulut ke mulut ya. Yang kedua, brand image, sejumlah kepercayaan yang dipegang konsumen berkaitan dengan merek. Pelanggan mungkin mengembangkan serangkaian kepercayaan merek mengenai posisi setiap merek menurut masing-masing atribut. Yang ketiga yaitu brand trust, sesuatu yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang keempat, minat beli, perilaku konsumen yang mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Yang kelima, hasilnya yaitu EWOM terbukti berpengaruh positif terhadap brand image produk smartphone, juga berpengaruh positif terhadap brand trust produk smartphone dan minat beli produk smartphone. Jurnal yang ke-10 yaitu membahas pengaruh digital marketing terhadap organizational performance dengan intellectual capital dan perceived quality sebagai variable intervening pada industri hotel bintang 4 di Jawa Timur. Di sini ada 4 poin yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian digital. Pengertian digital marketing, penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terintegrasi, sasaran, dan terukur yang membantu untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan sambil membangun hubungan yang lebih mendalam dengan mereka. Yang kedua, intelektual kapital, mengacu kepada pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial seperti organisasi, komunitas intelektual, atau praktek profesional. Yang ketiga, poin ketiga, perceived quality, komponen dari nilai merek. Oleh karena itu, perceived quality yang tinggi akan mendorong konsumen untuk lebih memiliki merek tersebut dibandingkan pesaing. Yang keempat yaitu hasilnya, digital marketing merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh industri hotel bintang 4 untuk terus berkembang dan bisa menghadapi persaingan.
persamaan dan perbedaan dalam jurnal yaitu persamaan dari 10 jurnal yang dibahas terkait permasalahan dalam jurnal tersebut sama saja ada kaitannya dengan pemasaran. Secara garis besar, terdapat perbedaan di setiap jurnal dalam menyelesaikan suatu masalah. Kesimpulan dari hasil 10 jurnal yang dibahas, pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan. Terima kasih ya untuk sudah yang menonton video tersebut. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar atau kurang berkenan di hati kalian ya. Mohon dimaafkan. Sekian video outline jurnal dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa ditonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.